Ya, pin anunya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tafadhal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi abbadik asadil arami wal ajam wa imami taibati wal haram wa tarjumani bilisanil hidam wa mabahani wa hadi wa hikmati wa hikam abil qafin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidu syarafan ya Rabb zidu syarafan ya Rabb zidu syarafan ya Rabb ya Rabbi karama wa takima wa rifata wa mahabata wa birra wa salim marada wa utabaraka wa ta'ala al-Al-Ali وقرني ساداتنا وإمتنا ومضالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع المكرمين واغفر لنا ما مضى يا واسع أكرم الراحمين لمن الهدى به سوى عند حلول الحدث العالمين يا رب بالمصطفى قدر مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يمين والرسول وهداه به إذا بغي متكرم باسم مقابلين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من دونك دنيا ودرتها ومن علومك علم الأرض والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia yang masih Allah titipkan pada kita, nikmat imanul Islam, sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk duduk mengaji di Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, langkah kaki kita, niat saleh kita mendapatkan pahala ridha, rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya,
yang setia istiqamah ila yaumil qiyamah. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati para asatidzah, para hujaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat. Wabil khusus diantaranya guru kita Ustadz Syihabuddin MA, orang tua kita Bapak Fauzi, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Asmari, Bapak Haji Syuhada, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rohili, Bapak Haji Satria Gunawan, dan Bapak Haji Ngadingo, dan seluruhnya para asatidzah, para orang tua yang mohon maaf tidak tersebut nama satu persatu, insyaallah tak mengurangi rasa ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Sebagaimana seperti biasanya sebelum kita mulai kajian, kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita, wabil khusus kepada orang-orang yang berjasa di dalam mewakafkan ini masjid, baik tanah maupun bangunannya. Begitu juga tenaganya yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahannya. Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehatul afiah, diberkahi umur kita, usia kita, waktu kita, rezeki kita, anak keturunan kita semuanya dijadikan anak keturunan yang saleh-salehah. الفاتحة لهذه النية وعلى كل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم الأرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم الأرواح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصلى أضم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا لأبي علوي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ أبي حسن الشاذلي شيخ أبي العباس أحمد بن علي البني وأصولهم وفروعهم وثم الأرواح خصوصا شيخنا مربي أرواحنا الإمام عبد الله بن عمر الشاطري الحبيب حسن والحبيب محمد والحبيب سالم عبد الله بن عمر الشاطري سيدي الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف والحبيب الشيخ بن سلام العطاس والحبيب عبد الرحمن بن الشيخ العطاس بن علي بن أحمد بن شهاب وثم إلى ركي هجي أنصر الله بن مصطفى كامل وثم إلى أرواح أستاذ هجي مرتة بن هجي ساوي بن بواسن وثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف حفظه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, malam Sabtu ba'dal maghrib, yang pada tidak seperti biasanya, ya mohon maaf ya, malam biasanya kita malam Ahad, ini pindah ke malam Sabtu karena ada urusan. Malam Ahad itu Sabtu sorean ada urusan, ya nggak enak lagi kalau udah libur mulu ya. Akhirnya ini konfirmasi sama beliau sesahab, ya insyaallah diizinkan malam Sabtu habis maghrib, ya mudah-mudahan tidak menghilangkan keberkahan dan keistiqomahan kita ya. Pada kesempatan ini Al-Faqir buka kitab Al-Fawaidul Mukhtarah ya, karena memang nggak sempat buka, ana juga lupa sampai mana itu bab ya. Kitab At-Taqriratus Sadidah yang biasanya kita bahas masalah fikih, sekarang kita bahas sedikit masalah akhlak ya, masalah akhlak ya, dalam kitab At-Taqrir Al-Fawaidul Mukhtarah ya, faedah-faedah pilihan ya. Sangat penting akhlak Pak ya, agar ibadah kita, agar ilmu kita dibarengi dengan akhlak yang mulia ya. Karena Nabi SAW itu pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga? Nabi ditanya tuh, apa sih sebab apa yang paling banyak memasukkan umat Nabi Muhammad ke dalam surga? Kata Nabi ada dua. Ada dua. Pertama apa? Taqwallah. Kebanyakan yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga karena dia bertakwa sama Allah. Bertakwa sebagaimana kita ketahui, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Itu takwa. Yang kedua, yang paling banyak menyebabkan umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga adalah husnul khuluq. Bagus akhlaknya, baik adabnya. Nah, ini kita ya, mesti kita berlomba-lomba agar kita termasuk dua orang yang disifatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting akhlak. Ada pesantren-pesantren itu diajarin akhlak. Anda sering ngomong, jangan sampai antum al-awam, orang-orang awam menyangka antum ahlul Quran, tapi hakikatnya antum ahlu syaitan. Anda bilang iya, taklimnya pada males, nggak tahajud. Tahajud, Al-Imam Abdullah bin Umar Syatiri, yang punya guru itu sangat mentanbih muridnya yang nggak tahajud, sampai kita mengira bahwa wajib itu dirubah itu, tahajud itu sampai kayak wajib. Kata Imam Abdullah bin Umar Syatiri, laisa min talabil ilm man laisa lahu qiyamul lail. Ya, bukan termasuk penuntut ilmu orang yang nggak bangun malam. Walau rakaatain, meskipun 2 rakaat. Berat memang. Coba kalau ada bola nih, World Cup nih. Wow, 1 jam sebelum main kita pantengin. Bener gak? Apalagi semifinal. Kalau ini masih 32 besar, nggak terlalu. Semifinal kita pantengin. Tapi 2 rakaat di sepertiga malam itu sangat-sangat berat. Kalau kita nggak membiasakan, maka tidak akan terbiasa sampai kita tua. Ya, kalau kita nggak mau mulai dari sekarang, mau mulai kapan? Nunggu kita nggak mampu untuk beribadah baru mau beribadah. Ya, beliau tuh sangat menekankan untuk kita thalabul ilm, untuk sholat tahajud meskipun 2 rakaat. Ya, kalau antum sih ahlu tahajud semua ya. Kalau anak muda tuh biasanya syabab nih, ya sama kayak kita dulu muda juga begitu, benar gak? Kalau ini tua-tua, masya Allah, ahli ibadah, ahli ta'lim, ya tinggal kita terus perbaikin, ya, perbaikin hati kita, perbaikin ibadah kita. Alhamdulillah kajian di mana aja banyak, ya tinggal kita amalin sedikit demi sedikit apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, para asatidz kita. Sini yang megang kitabnya halaman 35 ya. Di kitab ini, di Toba ini, nggak tahu kalau Toba lain. Al-adab fi majlisil ilmi, adab di dalam majlis ilmu. Nah, ini ada adabnya majlis ilmu. Dimanapun ada adab. Antum masuk ke kamar mandi ada adab dan ada ilmunya Rasulullah. Adabnya masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Adabnya pakai kufiah.
Ya, dulu ane punya guru Habib Umar bin Abdurrahman Assegaf ketika beliau istrinya yang pertama meninggal, terus nikah lagi kan. Nah, ini masih muda istrinya. Ketika beliau makan, nggak pakai kufiah. Beliau begini pegang palanya. Istrinya nanya, Walid sakit nggak? Pegang pala pusing. Enggak, aneh lupa pakai kufiah. Pakai kufiah. Sakin ngejagaannya. Dulu Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf bilang kepada tolabahnya, jangan pergi kemanapun pakai kufiah. Sebagai apa? Sebagai benteng, hisnun. Kita kalau pakai kufiah, Pak, malu gak deketan sama perempuan yang bukan yang pakai gini? Malu pakai peci. Nih, nggak pakai peci, kan? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau pakai peci gitu nih, nah itu kata Habib Abdurrahman benteng buat ngejaga kita. Masa iya sih lo pakai peci begitu kelakuannya? Ya, apalagi pakai gamis. Itu benteng, Pak, buat kita agar malu timbul. Kita berpakaian pakaian Islami tapi kita akhlaknya, perilakunya tidak Islami, sebagai rem buat kita, khususnya anak muda mungkin ke tempat-tempat yang mungkin tidak baik pakai peci. Pakai peci gua nggak malu pakai peci. Itu ada rem di situ makanya Habib Umar bin Hafiz itu sangat menekankan murid-muridnya bukan pakai peci lagi, pakai imamah. Emang thariqahnya begitu, imamah, apalagi pakai imamah. Lebih malu lagi harusnya bagi yang punya malu. Ini kadang-kadang nggak punya malu, ada pakai peci, nggak bener ada golihal. Nyawer, kalau nyawer ke Ustaz Sab boleh, kalau ke bini. Nyawer ke bini Muharram tuh banyakkan dikit nyawernya kalau ke bini, tapi suruh joget dulu bini. Apa nyawer ke bini kalau nyawer bukan mahram jangan. Kalau Al-Hatim Al-Asam berkata, seorang ulama Al-Hatim Al-Asam, beliau mengatakan la tanzur ila man qal wanzur ma qal. Janganlah kita melihat kepada orang yang berucap, tapi lihatlah kepada sesuatu yang diucapkan. Nah, ini termasuk adab dalam menuntut ilmu. Jangan lihat pribadi orang yang menyampaikan. Kalau kita lihat pribadi orang menyampaikan, siapa yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seandai kata seorang mubalik, da'i atau ulama atau siapapun namanya disyaratkan 100% seperti Rasulullah, maka nggak ada satupun yang siap megang mic atau megang kitab untuk mengajarkan kepada umat. Kalau standarnya seperti itu, siapa coba? Anda pengen tahu kiai atau habaib yang standarnya sama kayak Rasulullah? Nggak ada. Pasti ada kelemahannya, baik dari sifat, keilmuan, ada kelemahannya. Maka kita jangan lihat siapa yang mengucapkan, lihat apa yang diucapkan. Kalau yang diucapkan manfaat, baik, kita amalkan. Nggak bertentangan dengan Allah dan Rasulullah, kita amalkan. Nah, itu prinsip kita di dalam belajar atau di majelis ilmu. Siapapun, mau kiai, mau ustadz muda nih, masih 17 tahun, nyampaikan gitu, ada faedah. Kan Al-Habib Syekh Osama, Anda punya salah satu guru di Hadramut namanya Syekh Osama. Beliau termasuk guru yang paling muda. Saat itu belum nikah. Beliau terkenal di dalam bidang ilmu falak. Ilmu falak tuh. Tukang ngitung-ngitung tuh bulan. Dia masuk belum hilal. Gitu-gitu. Pada saat Ana masih baru di sana, sekitar sebulan atau 2 bulan kurang lebih, belum setengah tahun dah, di bawah setengah tahun. Ketika kita selesai daras malam, Syekh Osama duduk di dekat tiang, datang ulama-ulama yang tua dengan pakaian kebesaran yang pakai imamah. Orang pakai imamah biasa di sana. Ana kira ngapain? Mau ngaji sama Syekh Osama. Salah satunya ada Syed Abu Bakar Al-Faqih, kalau nggak salah ngaji sama beliau.
Ada syekh-syekh yang tua-tua ngaji sama syekh yang muda yang mempunyai kelebihan dalam ilmu falak. Masya Allah. Kalau kita di gengsi ya, gengsi lah, kan anak ini ya, anak S2, masa ngaji sama S1, anak kan LC, masa ngaji sama orang lokal, jangan salah, berapa banyak orang-orang hebat nggak pernah keluar negeri, keluar daripada tangan-tangan ulama-ulama kita di dalam negeri. Banyak ada punya guru nggak ada yang keluar. Habib Umar, Sayyidil Walid Abdurrahman nggak keluar. Ustadz anak juga banyak yang nggak keluar. Ustadz Taufik, Ustadz Saiful Anwar, Masya Allah, orang-orang alim nggak keluar. Ya, jadi belajar tuh sebenarnya di mana aja sama. Yang penting kesungguhan kita. Ya, sama keberkahan ketika kita belajar. Ya, kalau orang Betawi dulu suka begitu tuh kalau belajar tuh. Dia punya kebun, nih, suka bawa pisang, suka bawa apa. Itu orang-orang dulu makanya berkah-berkah ilmunya. Ya, manfaat ilmunya dipakai orang, Masya Allah. Ya, gara-gara seperti itu keberkahannya dijaga. Kalau dia nggak dapat, kadang anaknya dapat. Anak jadi orang saleh. Ya, anaknya manfaat ilmunya, Insya Allah. Karena tersebab keberkahan seorang ayah, ya, perbuatan seorang ayah yang dilakukan semasa dia belajarnya, nular ke anaknya. Kena ketempiasan bahasa kita itu, kecipretan, ya. Nah itu, ya. Kalau kita nyari atau kita lihat pribadinya, nggak ada. Makanya seorang ulama mengatakan, man talaba syaikhan bila aibin baqiya bila syaikhin. Ya, siapa orang yang mencari seorang guru tanpa celah kekurangan, maka dia akan tetap sampai kiamat pun nggak punya guru. Man talaba syaikhan bila aibin baqiya bila syaikhin. Siapa orang yang mencari seorang guru tanpa kekurangan, maka dia akan tetap selamanya tanpa memiliki seorang guru. Ya, rugi gak? Rugi. Imam Bukhari gurunya Masya Allah ratusan. Ya, guru kita ya berapa hitung guru kita ya. Terus yang kedua, kan Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu yatakhattal khalqa hatta ya'tiya Zaid bin Aslam yujalisuhu. Ya, adalah seorang imam Ali Zainal Abidin. Nah, ini anaknya Sayyidina Husain. Ya. Anaknya Sayyidina Husain ini punya anak laki 3. Sayyidina Ali punya anak 3. Hasan, Husain, sama Mahsin atau Muhsin. Ya, Muhsin meninggal masih kecil. Tinggal Hasan sama Husain yang selamat, yang masih hidup sampai sekarang keturunannya. Ya, digelar dapat julukan As-Sajjad. Nama aslinya Ali Zainal Abidin itu julukan, gelarnya. Ya, gelar yang dijuluki oleh orang-orang kepada beliau. Setiap malam jam 2 keliling kampung untuk memberi sedekah seperti gandum atau korma di pintu-pintu orang miskin dan janda. Orang-orang susah pokoknya. Dia bawa jam 2 malam. Sedekah jam 2 malam, dia pikul sendiri. Taruh depan rumahnya. Ya. Pada saatnya meninggal Imam Ali Zainal Abidin, ada di pundaknya orang yang memandikan jenazahnya melihat di pundaknya kapalan. Kapalan hitam. Nggak tahu bekas apa. Ketika meninggal, ini orang-orang di kampung nggak tahu bahwa yaitu yang memberikan Imam Ali Zainal Abidin. Ketika meninggal dunia, kok nggak ada lagi yang ngirimin nih sembako, bahasa kitanya. Pas beliau meninggal dunia, sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada lagi. Maka orang situ memutuskan, menyangka, wah udah pasti berarti Imam Ali Zainal Abidin ini yang ngasih. Karena ketika beliau meninggal dunia, terhentilah kiriman-kiriman sedekah tersebut ke pintu-pintu orang susah. Lihat tuh orang-orang soleh ketika beramal, menyembunyikan amalnya agar menjaga hatinya itu daripada sifat-sifat yang tidak baik. Tapi
jangan kita tafsirkan secara umum. Ya, antum coba-coba nih kali ini bawa sembako jam 2. Ketok-ketok rumah orang disangka maling nanti di zaman sekarang. Nah, kadang sembakonya kagak nyampe tuh ke orang, dicolong lagi sama orang. Ya, minimal kalau kita memberi jangan menyakiti. Ya, minimal kalau kita memberi jangan bikin sakit hati orang yang kita beri. Diajarkan nama ulama-ulama kita, ya. Nah, jangan sampai menyakiti dia, ya. Ada yang menyakiti, kita nggak sadar aja. Coba tanya orang-orang fakir miskin ketika gimana perasaannya. Coba sesekali, apa namanya bahasanya itu, ditanya mana ya perasaannya. Nah, gitu. Ya, misalkan kayak kita mau bagi ini santunan, yang ngantri orang-orang tua 70 tahun. Nah, ngantri sampai banyak ratusan. Nah, kira-kira gimana tuh kira-kira? Kalau kita punya abah, punya umi suruh ngantri begitu cuma dapat 100.000. Nah, itu kan kita pikirkan juga, jangan sampai kita menyakiti dia. Ya, nyakitin dia, jangan, hati-hati ya. Nah, kita nggak tahu, mungkin doanya mustajabah. Apalagi orang-orang tua, banyak ahli ibadah, orang-orang saleh. Apa yang dikatakan? Yatakhattal khalqa hatta ya'tiya Zaid bin Aslam. Yujalisuhu. Ya, beliau melewati ya orang-orang ya, sampai duduk di hadapan Zaid ibn Aslam. Ya, Zaid bin Aslam ini dalam riwayat ini seorang budak. Beliau melewati orang untuk duduk di hadapan Zaid bin Aslam. Untuk apa? Untuk ngaji. Untuk belajar. Seorang cucunya Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi belajar sama seorang budak. Oh, tawaduannya, ya, rendah hatinya, nggak malu, nggak gengsi untuk belajar. Padahal Zaid bin Aslam ini kalau nggak salah seorang budak. Ya, lalu beliau mengatakan, yanbaghi lil ilmin ayyutaba'a haitsu kan, innama yajlisu rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Ya, siogianya sepantasnya bagi ilmu itu dicari di mana saja. Ya, ilmu harus kita cari di mana saja. Ya. Sampai seharusnya seseorang itu mendatangkan orang yang bermanfaat bagi urusan agamanya. Didatengin tuh. Kalau manfaat buat agamanya orang tersebut datengin untuk kita mengambil ilmu. Apalagi yang kita ambil ilmu orang soleh, orang wara, la haula wa masya Allah, fursah, ya, nikmat yang sangat besar. Ya, kalau orang tersebut, apalagi orang soleh, orang yang biasa aja kita mendapatkan faedah yang begitu besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi yang kita tuntut orang soleh, orang masya Allah, ahli ibadah, ahli ilm, ahli salah, apalagi min babil aula. Ya, itu salah satunya adab kita, dimanapun ilmu kita datengin. Ya, tapi sesuai dengan schedule kita. Ya, jangan sampai ngaji akhirnya kagak kerja. Kesiangan. Ya, ngaji nih. Mana sini ngaji subuh, habis itu ngaji duha lagi, nggak kerja, masuk ke kerja, diomelin sama bos, diberhentiin. Nggak, cari waktu-waktu yang kosong. Isi waktu kosong tersebut dengan kegiatan kebaikan, imam ngaji atau mengaji antum, baca Quran atau apa, disesuaikan dengan kebiasaan antum. Ya, kalau misalkan aneh ngaji, wah ini nggak keburu, aneh kantor aneh di sana di Jakarta Pusat, ya, jangan dipaksain. Ya, kerja nanti ke waktu-waktu kosong, imam malam Ahad, malam Sabtu, antum pulang kerja, nggak mesti di Nurul Hidayah kok. Di mana saja antum silakan ya untuk ngaji. Ya, tapi harusnya menghidupkan masjidnya. Ya, kalau kata Ustaz Sahab nih, lampu di mana kita terangin, masa lampu rumah kita gelap? Ya, masjid-masjid mana kita ramein, tapi mana masjid kita dikosongin. Harus disyiarkan. Ya, kalau masjid makin syiar, pahalanya balik lagi ke antum.
Nah, ini kan bangunan ini siapa yang bangun? Kita semua nih berpartisipasi. Ya, semakin syiar, semakin banyak kegiatan ini tanpa kita sadari balik pahalanya kepada diri kita yang mendermakan hartanya, yang menyumbang, yang mensyiarkan. Balik tanpa kita sadar. Ini yang nyumbang karpet, biar kata 50.000, 10.000, 100.000, ada yang sejuta. Semakin banyak semakin dapat pahalanya buat kita, buat keluarga kita yang menyumbang bangunannya. Kalau yang wakofin sih jangan ngomong dah, nggak usah pakai diomongin, udah otomatis dia udah paling gede ya, paling gede. Nah itu ya, mas senang kalau di masjid kita banyak kegiatan-kegiatan positif, seneng ngalir terus pahalanya ke orang tua kita. Apa kita niatin buat siapa? Orang tua kita, buat keluarga kita ya. Kan al-Imam An-Nawawi, yang ketiga berkata al-Imam An-Nawawi, ya ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Ya, orang suka ketuker itu. Imam Nawawi ada Syekh Nawawi. Ya. Ada lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang suka ketuker juga itu. Ya, mungkin dia tahu, cuma kadang suka kelupaan. Ya bisa jadi. Ya, atau memang bingung kali dia nggak tahu. Ya, diketukar. Oh Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi, ya, Al-Jawi Al-Bantani. Ya. Al-Imam Nawawi Yahya bin Syaraf, Syekh Zakaria Yahya Muhyiddin Zakaria, ya, Al-Imam Nawawi. Kuburannya kalau nggak salah di Suriah. Suriah saja. Di Suriah kuburannya. Yang mengarang kitab Al-Adhkar. Ya. Riyadus Shalihin. Hizbun Nawawi. Nah, itu Hizb Nawawi mantap tuh Pak. Baca tuh Hizb Nawawi. Ya, baca. Nah, ada di aplikasi tuh Hizbun Nawawi. Baca. Anda dulu baca, sekarang jarang Ana, jujur aja. Ya. Dulu sering baca Hizbun Nawawi. Itu buat benteng kita, ya. Kuburan di Syria dibom kuburannya. Sama orang ISIS kalau nggak salah, dibom waktu itu di Suriah. Zaman Bashar al-Assad. Ya. Nah, itu konflik fitnah di situ zaman situ, ya. Dibom. Kuburan nggak salah dibom, Masya Allah. Dia meninggal orang baik, dia meninggal, Masya Allah, dibom. Apa salahnya itu orang? Dia meninggal, masih usil aja. Allah, inilah yang fitnah, zaman fitnah. Ya, ngurusin diri kita ini nggak beres-beres. Ngurusin orang yang udah mati diurusin. Urusan kalau udah mati, urusan dia sama Allah udah. Urusin diri kita, selamat tapi kagak. Husnul khatimah, pesul khatimah. Beliau husnul khatimah. Kau usah tahu, ya, lihat aja manfaat keilmuannya. Kita mau tahu orang baik apa enggak, lihat udah mati aja masih manfaat, Pak. Udah meninggal masih manfaat. Kita masih hidup enggak manfaat. Jangan sampai kita hidup enggak manfaat. Orang-orang sana manfaat. Ya. Kitabnya, bacaan zikirnya, Imam Ghazali, Masya Allah. Ya. Semua ulama-ulama kita terdahulu, Masya Allah. Imam Syafi'i sampai sekarang. Gimana enggak husnul khatimah lagi? Tinggal kita aja ya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah semua ya. Ya khairin ulufin wa'afiyah. Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu idza kharaja lidars liyaqra'a ala syaikhihi yatasaddaqu anhu fi tariq bima tayassara. Ini kebiasaan Imam Nawawi nih. Apabila beliau keluar ingin belajar, ya, ingin belajar nih, antum mau keluar kemana? Ke Nurul Hidayah. Mau ngapain? Ngaji. Liyaqra' ala syaikhihi, untuk baca di hadapan gurunya. Baca, kalau ulama dulu kan, kalau ngaji itu baca emang. Dulu kalau aneh ngaji suruh baca tuh satu-satu, muter, ayo gerak, baca besok dia. Ntar abis baca diterangin sama gurunya gini. Ya biar dapat talaki namanya, talaki tuh. Beliau baca, guru nerangin, baca nerangin. Ya kalau ini kan modelnya jiping, ngaji kuping. Ya ada harokatnya Pak, gampang. Ya ada harakatnya gampang ini. Nggak ada ini ya? Nggak ada ini. Beliau ketika pengen ngaji sama gurunya, ya tasaddaqu anhu fi tariq. Beliau kebiasaannya bersedekah di jalan. Jadi sebelum nyampe disedekah di jalan.
bima tayassara, dengan sesuatu yang ada aja yang gampang, ya, yang ya 5.000, 10.000, yang ada aja bima tayassara, yang mudah saja, ya, ada di kantongnya 40.000, 50.000, 20.000, 20.000 sedekah. Wa yaqulu, lalu beliau berkata, Allahumma astur anni aiba muallimi hatta la taqa'a aini lahu ala naqisatin wa la yuballighani dhalika anhu ahadun. Ketika bersedekah, beliau berdoa, ya, bertawassul dengan sedekahnya itu. Apa yang beliau katakan? Ya Allah, tutuplah dariku akan kekurangan aib guruku. Ya Allah, tutuplah kepada diriku, ya, melihat aib daripada guru-guruku, sehingga, ya, tidak nampak di mataku atasnya kekurangan, dan tidak ada seorang pun yang menyampaikan kepadaku akannya. Ya, jadi minta Allah tutup matanya ini agar tidak melihat kekurangan gurunya, ya, dan tidak ada seorang pun yang menyampaikan kekurangannya kepadaku. Ya, itu adabnya begitu. Ada di sebagian lembaga, ya, ini nggak sebut lembaganya, ketika seorang guru salah atau mungkin salah paham, di out, dilengserin. Nah, gantilah Ustadz Fulan. Ketika Ustadz Fulan ini salah juga, dilengserin. Ya, ganti lagi yang keluar, dimasukin lagi. Nah, ini nggak ada barakahnya. Nggak ada barakahnya begitu. Bukan tempatnya, muasisnya lahul barakah, tapi pemimpin-pemimpinnya nggak memiliki keberkahan seperti itu. Ya, jadi yang selaras sama dia dimasuk, yang enggak di-cut. Padahal itu gurunya adalah salah satu pendirinya. Ya, zaman fitnah, ya. Kayak begitu tuh. Ya, kita, ya, pasti ngeliatnya nggak ada keberkahannya begitu tuh. Ada keberkahannya. Anaknya nggak ada yang alim, nggak ada yang soleh. Begitu sifatnya. Ya. Begini, cut, ya Allah. Nggak salah, nggak apa salahnya, salah paham, salah, kecuali salahnya fatal, dia bilang khomer halal misalnya, ya Allah, misalnya itu. Nah, ini waqiah sebegitu terjadi. Nah, itu nggak belajar adab, nggak belajar akhlak. Nah, ini kadang kurang himmah, kalau ngeliat begitu kurang himmah buat datang, buat apa, bukan mohon maaf dah, kalau masih mimpin ini kurang himmah. Kalau kita pengen masuk, ini batu loncatan besar, kita aneh istiqomah aja masuk bisa, kita nggak mau. Dia begitu. Kalau kita masuk, kalau kita jadi guru, jadi mesti patuh dengan apa ini. Bisa begitu. Mesti disetting, jadi dengan settingan dia. Saat kalau ini nyampe ngajar ini begini gini. Nah, begitu jadinya sebagian. Aku lihat, ya, akhir zaman dia begitu, akhir zaman nggak ada ilmu, ngaji di mana-mana nggak ada barakah. Nggak barakah. Salah satu ilmunya nggak bermanfaat, pasti nggak bermanfaat. Itu yang Nabi berlindung, Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi berlindung daripada ilmu yang nggak bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bikin kita semakin takut sama Allah. Berarti kalau kita belajar tapi nggak membuat kita semakin takut sama Allah, cross check, ada yang salah ketika kita belajar. Cari tahu kenapa kok begini kita. Ada yang salah, ente belajar kenapa belajar? Ada yang salah niatnya. Nah, ada yang salah syarat-syaratnya, sehingga menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, semakin takut kita sama Allah, semakin ngeri ngambil hak orang. Ya Allah, dah hak orang. Ya Allah, nih omongin orang. Ya Allah, nih begini ABCD. Nah, kita lebih takut, ya Allah, lebih jaga lisannya. Ya, kenapa takutnya gini? Nggak gampang ini, nggak, itu lebih takut, ya. Ya, minta Allah, na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Minta sama Allah agar jauh dilindungi daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Dan hati yang tidak khusyuk. Ya, minta hati khusyuk. Ya, salat kita biar khusyuk, minta sama Allah.
Ya, berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Ketenangan dan kehusyuan itu mahal, Pak. Iya. Semua orang bisa sholat. Apakah semua khusyuk? Belum tentu. Ya, semua orang bisa baca istighfar. Ya, tapi apa istighfarnya sampai ke dalam hati dia? Belum tentu. Nah, itu latih kehusyuan, latih. Ya, latih kehusyuan kita. Ya, sholat kita, ibadah kita, ya, sholawat kita. Kalau kita sholawat, hadirkan Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau anda di hadapan Nabi Muhammad, pantas gak anda lihat Nabi Muhammad? Kalau istighfar, bayangin dosa kita. Dosa kita banyak banget sama orang, sama diri kita aja banyak zalim, apalagi sama orang. Mulut kita, mata kita, tangan kita, bayangin, sehingga meresap di hati kita, timbul cahaya di hati kita. Ya, nah, itu kebiasaan daripada Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi ini sama Imam Rafi'i ini suka berbeda silang pendapat. Ya. Salah satunya Imam Nawawi ini meninggal, Pak, sampai akhir hayat hidup beliau belum menikah. Belum menikah. Imam Nawawi belum menikah. Kalau yang dikubur di Ma'la itu Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Jawi beliau. Ya. Masih utuh jasadnya. Jadi di Mekah itu 3 tahun sampai 5 tahun ya, Allah alam. Itu digali, dipindahkan, ya, gali. Syekh Nawawi Al-Bantani itu, ya, dalam tarikh, dalam sejarah, jasadnya masih utuh, tutup, gali lagi utuh, udah dibiarin sama kerajaan Saudi. Yang masih utuh belum lama ada videonya, Syekh Maimun Zubair. Itu askarnya ngomong, Maimun maujud, Maimun, kata, masih maujud, masih ada. Kalau kita paham bahasa Arab, Maimun maujud. Meninggalnya ketika pergi haji. Meninggal, jasadnya utuh. Maimun maujud. Gimana amalannya kita lihat? Kok bisa utuh? Gimana amalannya? Hatinya bersih. Ya, istiqamah. Lihat amalan-amalan dia, kok bisa utuh? Allah berikan. Kok bisa utuh seperti itu? Padahal umumnya enggak. Karena ada yang istimewa, kita cari tahu coba. Pasti ada kebiasaan-kebiasaan beliau yang istimewa. Sodakoh sir, apalah. Sehingga kita bisa meniru, mengikuti jejak-jejak daripada orang-orang soleh terdahulu. Ya, di sini doang. Ya, adzan ya, wallahu alam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله النبي ما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.